Udah gila. Keyboard ini udah gila. Yang lagi gue pegang sekarang itu adalah sebuah keyboard full aluminium CNC, udah anodized juga. Pokoknya secara fitur tuh udah kayak keyboard custom yang harganya tuh 2 jutaan ke atas. Tapi apakah harganya segitu? Enggak cuy, setengahnya aja nggak ada. Jadi ini adalah Sugar 65, sebuah keyboard 65% aluminium budget sadis yang rasa-rasanya bakal masuk ke list keyboard goib. Kenapa bakal jadi keyboard goib? Ya karena dia punya fitur tuh nggak ngotak di harganya cuy. Nah, penasaran sama keyboard ini? Ayo kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy. Dan di sini gue lagi ada keyboard yang namanya Sugar 65 atau Sugar atau gula, ya pokoknya sugar lah. Keyboard ini dibuat sama company yang namanya Wacaf, tapi setelah gue research tuh nggak keluar apa-apa. Jadi kayaknya secara history tuh company dari keyboard ini tuh kayak kurang relevan gitu. Ya udah langsung aja kita bahas soal keyboardnya karena yang penting ya keyboardnya bukan company-nya nggak sih? Jadi secara overview Sugar 65 ini adalah keyboard 65% yang ada knobnya, bodinya full aluminium CNC yang juga udah anodized untuk pewarnaannya, gasket mount, dan dijualnya secara barebone kit aja, alias kalau beli keyboard ini harus siap switch sama keycap sendiri. Tapi seperti biasa, sebelum gue masuk lebih dalam soal pembahasan keyboardnya, gue mau bahas soal paket pembeliannya dulu. Jadi untuk paket pembeliannya, pastinya kalian bakal dapat si unit keyboardnya yang semacam dibungkus gitu pakai plastik. Agak unik ya. Artinya ya bisa ngelindungin si keyboardnya dari debu selama di gudang gak sih? Terus kalian bakal dapat aksesoris kayak kabel Type-C, switch and keycap puller, sama user manual buat keyboardnya. Oke, jadi seperti yang gue bilang tadi, keyboard ini punya layout 65% yang ada blockernya di sebelah arrow keys-nya dan ada knobnya juga. Gue pribadi sih lebih suka layout 65% gini dibanding 65% exploded karena rasanya udah bosen banget gitu sama layout exploded. Untuk warna keyboardnya sendiri ada beberapa varian juga dan warnanya tuh unik-unik. Kebetulan yang punya gue tuh yang varian warna golden dan menurut gue keren banget sih ini. Untuk knobnya di sini aluminium juga, tapi modulnya tuh jujur kerasa agak kendor ya. Untuk fungsi knobnya secara default tuh bisa buat naik turunin volume sistem PC dan kalau diklik bisa nge-play pause media. Nah, untuk bodi dari keyboardnya terbuat dari CNC aluminium yang pewarnaannya lewat anodizing. Tapi di sini tuh rasa anodizingnya tuh memang lebih kasar dikit dibanding keyboard aluminium lain yang pernah gue coba. Tapi kasarnya tuh nggak sampai sekasar keyboard yang pakai case aluminium. Untuk side profile-nya dia kelihatan lumayan rata gitu dengan ada aksen di tengahnya dan ada semacam lekukan gitu di bagian bawahnya. Secara desain sih memang menurut gue bukan yang wow banget ya, tapi tetap ngasih karakter yang unik ke keyboardnya. Oh iya, untuk typing angle-nya cuma 1 dan kayaknya ada di sekitar 6 derajat sih. Jadi mungkin akan perlu pembiasaan buat yang udah biasa pakai keyboard yang ada flip up feet-nya. Di bagian bawahnya ada rubber feet yang keset dan juga ada engraving nama keyboardnya Sugar 65 yang menurut gue keren banget sih fontnya. Paling ada satu hal yang gue kurang suka dari keyboard ini yaitu posisi USB portnya yang masih ada di kiri. Mungkin kalau posisi portnya ada di tengah akan kelihatan lebih bagus sih. Untuk stabilizersnya dia udah factory loop tapi memang masih plate mount. Untungnya di sini factory loopingnya udah bagus banget dan konsisten ya. Jadi rasanya tuh udah nggak perlu diapa-apain lagi. Untuk PCB-nya juga udah hot swap universal 5 pin yang udah south facing juga dan ada RGB-nya yang bisa diatur lewat software. Nah, untuk softwarenya dia itu bukan pakai QMK atau VIA tapi ada software sendiri. Softwarenya pun agak beda dari software-software keyboard lain yang pernah gue coba, tapi fungsi dasarnya ya mirip-mirip lah ya. Bisa remapping keys, bisa atur RGB, sama bisa atur makro. Terakhir untuk koneksinya cuma bisa wired aja, tapi rasanya kalau untuk harga keyboard ini tuh rasanya kalau minta koneksi wireless agak ngelunjak ya. Oke, jadi paling itu doang sih yang bisa dibahas soal keyboardnya dari luar. Jadi sekarang kayaknya akan lebih mantep kalau misalnya kita lihat bagian dalamnya nih. Untuk case keyboardnya sendiri terdiri dari 2 bagian, dan untuk ngebongkarnya bisa buka 6 baut hex yang ada di bagian bawah keyboardnya untuk misahin top case sama bottom case-nya. Setelah keyboardnya kebongkar, bisa kelihatan kalau layering dari jeroan keyboard ini tuh kayak udah lengkap banget ya. Ada plate foam yang terbuat dari poron, ada AXP sheet juga, ada film plastik juga buat di atas PCB-nya, di bawah PCB masih ada PCB foam poron juga, dan di bawahnya ada plastik film lagi cuy. Jujur kalau plastik film yang di atas PCB gue nggak tahu ya fungsinya apa. Tapi kalau plastik film yang di bawah PCB tuh gue tahu fungsinya untuk mencegah terjadinya listrik nge-short karena kontak bagian bawah PCB sama bottom case-nya. Nah, adanya plastik film yang misahin bagian bawah PCB sama bottom case keyboardnya tuh cukup krusial untuk keyboard-keyboard kayak gini ya. Karena artinya keyboardnya itu bisa di-build tanpa foam juga. Jadi nggak harus yang full foam banget. Untuk plate-nya secara bawaan dia itu bahannya FR4 dan gue belum tahu kalau nanti ada plate tambahan apa enggak. Tapi plate bawaannya juga udah bagus kok. Udah flex cut juga. Ngomong-ngomong soal flex cut, PCB-nya pun juga udah ada flex cut-nya ya. Jadi seumpama keyboard ini dibuild tanpa foam sama sekali, dengan kombinasi plate dan PCB yang sama-sama flex cut, pasti typing feel-nya bakal super bouncy sih.
Tapi di sini ternyata PCB-nya nggak ada lubang buat PCB mount stabilizers, jadi keyboard ini benar-benar cuma bisa pakai plate mount stabilizers aja. Dan untuk komplement mounting system dari keyboard ini ada daughterboard juga untuk USB portnya. Ngomongin soal mounting system, seperti yang udah gue bilang tadi, keyboard ini gasket mount dan untuk gasketnya pakai silicone sleeves gitu. Dan leaf dari plate-nya juga cukup tipis ya konektornya, jadi bakal ngasilin feel flex dan bouncy yang lumayan kencang sih. Overall, walaupun ada beberapa kekurangan, jeroan dari keyboard ini bikin harga keyboard ini tuh tambah nggak masuk akal sih. Nah, setelah kulik bagian internal dari keyboardnya, jelas banget kalau banyak banget kombinasi switch dan keycaps yang bisa kita coba ya buat ngasilin typing feel dan suara yang beda-beda. Tapi gue bakal biarin untuk kalian beli keyboardnya sendiri dan cobain sendiri pakai switch dan keycaps kalian masing-masing supaya bisa dapetin konfigurasi dengan typing feel dan suara yang paling pas sama preferensi kalian. Tapi untuk gue pribadi, di sini gue buildnya pakai switch Noir Horizon yang linear dan untuk keycapsnya pakai WS Basic Red. Nah, inget kan kalau misal tadi gue bilang keyboard ini tuh bisa dibuild tanpa foam. Nah, di sini gue bakal kasih kalian dua varian typing test, di mana yang pertama itu adalah konfigurasi stok yang bawaan yang masih full foam dengan cuma dipasangin switch sama keycaps aja, dan yang varian kedua itu bakalan yang nggak pakai foam sama sekali kecuali AXP sheet sama plastik filmnya. Kurang lebih kayak gini perbedaannya. Oke, sebelum gue kasih opini final gue terhadap Sugar 65 ini, gue mau kasih tahu dulu ke kalian kalau harga dari keyboard kit Barebone Sugar 65 ini tuh cuma di 789.000 doang. Emang bener-bener nggak masuk akal ya, di bawah 800.000 zaman sekarang udah bisa dapetin Barebone kit aluminium sebagus ini. Ini tuh udah gila ya, karena kalau misalnya kalian punya mesin time travel dan kalian bawa keyboard ini ke tahun 2022 atau 2021 dan kalian coba jual keyboard ini di harga misalnya 2-3 juta, itu pasti orang bakal beli. Tapi sekarang kayak begini tuh harganya cuma 800.000, nggak nyampe bahkan. Untuk kitnya tuh 789.000 doang, udah gila emang. Nah, kalian bisa beli si Sugar 65 ini di Keepsmart ya, yang mana linknya udah gue taruh di deskripsi di bawah, beserta switch sama keycaps yang gue pakai di typing test yang tadi. Jadi memang Sugar 65 ini ada beberapa kekurangan ya menurut gue, kayak stabilizersnya yang nggak bisa pakai PCB mount, posisi USB yang ada di sebelah kiri, finishing anodize yang agak kasar, dan belum support VIA ataupun QMK untuk softwarenya. Tapi rasanya semua itu cuma kekurangan kecil aja, dan dengan price tag yang nggak sampai 800.000, semua itu rasanya bisa dimaafin deh. Bahkan nggak deh, lupain semua kekurangannya. Keyboard ini perfect, sempurna. Di bawah 800.000 bisa dapat kayak beginian, mending lu beli sekarang dah. Gak usah pakai mikir-mikir dulu, karena ini tuh calon keyboard goib cuy. Dan gue yakin ya, gue yakin seyakin-yakinnya kalau sebulan atau 2 bulan ke depan setelah keyboard ini rilis atau masuk Indonesia gitu ya, pasti harganya naik ke 1 atau 2 juta. Yakin gue. Kalau kata gue sih mending beli sekarang dan mikirnya belakangan aja, karena kalau ngikutin pepatah gitu ya, nggak tahu nih pepatah siapa, cuman katanya sih mendingan nyesel beli daripada nyesel nggak beli sih. Oke, jadi itu dia untuk review singkat gue terhadap Sugar 65. Semoga video ini bermanfaat dan sekiranya bisa ngeracunin kalian lah ya. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tahu ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian gak suka videonya, silahkan kasih tahu ke gue. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian gak kelewatan video gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been your boy Tommy, and as always, peace out. Zaman sekarang 800.000 udah bisa dapet kayak begini. Zaman gue masih main keyboard mah 800.000 cuma 8 sih diledekin gue mau komunitas.